Perkenalkan, nama saya Pak Wisnu, dan saat ini saya ingin berbagi sebuah pengalaman yang terjadi pada tahun 2010 yang masih meninggalkan kesan mendalam dalam hidup saya. Sebagai seseorang yang sejak kecil terbiasa dengan pengalaman-pengalaman aneh, saya merasa tak asing dengan dunia gaib. Sejak usia dini, saya sering melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, terutama ketika sakit panas. Saat itu mereka seolah bermunculan di sekitar saya, melintas tanpa gangguan. Bagi orang lain ini mungkin terdengar aneh, tapi bagi saya, pengalaman ini sudah menjadi bagian dari kehidupan. Bapak saya pernah bercerita tentang satu kejadian saat saya masih berusia 4 tahun. Saya sendiri sudah melupakannya, tapi kisah itu begitu membekas dalam ingatannya. Saat itu, katanya saya sering keluar kamar di tengah malam dan duduk di ruang tamu yang gelap karena lampunya sengaja dimatikan. Ia kerap mendapati saya berbicara dan tertawa sendirian, seperti ada yang menemani saya. Yang membuatnya semakin bingung, pintu kamar yang selalu ditutup rapat tetap dalam keadaan terkunci. Namun, saya bisa berada di luar tanpa membuka kunci. Ia terkejut saat melihat kejadian itu dan buru-buru membawa saya kembali ke kamar. Kejadian ini bukan hanya terjadi sekali, tapi berulang kali, membuat bapak saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lain di sekitar saya. Kejadian-kejadian serupa terus berlanjut hingga saya dewasa. Bagi saya, batas antara dunia manusia dan alam gaib sangat tipis, dan saya merasa keduanya seringkali bersinggungan. Maka tidak heran jika saya memiliki banyak cerita tentang pengalaman dengan dunia yang tak terlihat ini. Salah satunya adalah pengalaman yang membuat saya terjebak di sebuah pasar gaib. Kejadiannya bermula ketika keponakan terakhir saya yang tinggal di Kabupaten Pati akan menikah. Anak pertama saya yang tinggal di Jogja menghubungi saya dan meminta agar saya mampir ke Jogja dulu sebelum ke Pati. Ia ingin ikut serta menghadiri acara pernikahan tersebut bersama adiknya, anak kedua saya. Karena niat saya memang ingin bersilaturahmi sekaligus menghadiri pernikahan, saya setuju untuk menjemput mereka di Jogja terlebih dahulu. Pada hari yang telah direncanakan, saya berangkat pagi-pagi sekali dari Cirebon menuju Jogja. Perjalanan berlangsung lancar tanpa hambatan berarti, dan saya tiba di Jogja sekitar pukul 5 sore. Rencananya setelah maghrib kami akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Pati. Namun, rencana itu meleset. Setelah sampai di Jogja, saya tidak bisa menghubungi kedua anak saya. Ponsel mereka mati, pesan tidak dibalas, dan saya mulai merasa kesal. Saya menunggu hingga pukul 8 malam, barulah anak bungsu saya muncul. Dengan wajah menyesal, ia meminta maaf karena terlambat. Katanya ia harus menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu. Saya mencoba bersabar, meskipun rasa kesal tetap ada. Ketika saya bertanya tentang kakaknya, ia mengatakan bahwa kakaknya sulit dihubungi. Setelah beberapa lama, barulah anak pertama saya menghubungi dan mengabarkan bahwa ia tidak bisa ikut karena ada janji dengan dosen pembimbingnya. Saya merasa kecewa, tetapi tidak ada pilihan lain. Akhirnya, saya dan anak bungsu saya, Rama, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan berdua. Kami berangkat sekitar pukul 9 malam. Meski agak khawatir karena perjalanan dilakukan pada malam hari, saya merasa lebih tenang karena Rama, anak bungsu saya, sudah terbiasa menyetir. Perjalanan dari Jogja menuju Solo berjalan lancar, jalanan cukup sepi, dan kami tiba di Solo sekitar 1 jam kemudian, tepat pukul 10 malam. Setelah melewati Solo, kami melanjutkan perjalanan menuju Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Di tengah perjalanan, saya mencoba menghibur diri dengan bercerita kepada Rama tentang tempat-tempat yang kami lewati. Salah satunya adalah Museum Sangiran, sebuah museum yang menyimpan fosil manusia purba. Saya menceritakan bahwa kawasan tersebut dulunya merupakan aliran Sungai Bengawan Solo yang menjadi tempat tinggal nenek moyang bangsa kita ribuan tahun lalu. Namun, cerita ini tidak berlangsung lama karena suasana malam yang semakin gelap dan sunyi mulai terasa mencekam. Jalan yang kami lalui sepi, diapit hutan-hutan lebat dan bukit-bukit yang menjulang.
Ketika kami mendekati daerah Gunung Kemukus, suasana menjadi semakin aneh. Gunung yang terkenal sebagai tempat wisata religi sekaligus tempat ritual pesugihan ini terlihat dari kejauhan dihiasi ribuan lampu kecil yang bersinar seperti bintang. Saya sempat bercanda dengan Rama, mengatakan bahwa tempat seperti ini bukanlah tempat yang baik untuk disinggahi. Namun, di balik canda itu, ada rasa gelisah yang tak bisa saya jelaskan. Jalur yang kami lewati semakin sunyi, tanpa ada kendaraan lain di sekitar. Tidak lama setelah melewati Gunung Kemukus, kejadian aneh mulai terjadi. Rama tiba-tiba mengerem mendadak, membuat saya tersentak dari lamunan. Saya pun bertanya, "Ada apa, Dik? Kenapa berhenti?" Dan Rama pun menunjuk ke depan. "Itu, Pak, ada orang berdiri di tengah jalan." Jawab Rama, suaranya sedikit gemetar. Di tengah jalan yang gelap, berdiri seorang gadis muda mengenakan kebaya. Rambutnya tergerai panjang, tidak disanggul seperti biasanya perempuan berkebaya. Bau bunga kamboja samar-samar memenuhi udara, membuat saya semakin curiga. Saya menatap gadis itu lebih jelas. Ia berdiri mematung memandang ke arah kami dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Pikiran saya langsung dipenuhi keraguan, apakah dia manusia atau sesuatu yang lain. Saya memutuskan untuk tidak keluar dari mobil dan hanya membuka kaca jendela sedikit untuk memastikan. Dan sebelum saya sempat berkata apa-apa, gadis itu mendekati mobil. Dengan suara lembut ia berkata, "Pak, bisa saya ikut? Saya sudah lama menunggu di sini. Tidak ada mobil lain yang lewat. Antar saya ke pasar malam ya. Dekat kok, tidak jauh dari sini." Saya ragu, tapi sebelum saya bisa menjawab, gadis itu membuka pintu belakang dan masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang sambil tersenyum. Bau parfum bunga kamboja semakin kuat tercium. Saya dan Rama saling bertukar pandang, tapi akhirnya saya berkata, "Ya sudah kalau dekat. Rama, kita jalan lagi." Mobil kembali melaju perlahan, menembus gelapnya jalanan yang diapit hutan lebat. Saya mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Gadis itu yang mengaku bernama Asih duduk dengan tenang di kursi belakang. Bau bunga kamboja yang menguar dari tubuhnya semakin menguat, menyusup ke seluruh kabin mobil. Parfum semacam itu sangat jarang digunakan oleh anak muda, dan ini membuat saya semakin waspada. Dalam hati, saya mengamati setiap gerak-geriknya melalui kaca spion. Namun Asih hanya duduk sambil sesekali tersenyum tipis. "Antar saja sampai pasar malam," katanya pelan, suaranya nyaris berbisik. "Deket kok, paling 10 atau 15 menit lagi." Saya menoleh ke arah Rama yang tampaknya mencoba mengabaikan keberadaan Asih, fokus pada jalanan di depannya. Saya tahu anak saya ini pemberani, tapi situasi seperti ini pasti menguji mentalnya. "Kamu fokus saja ke jalan." Saya mengingatkan Rama, berusaha tetap tenang. "Hati-hati, jangan sampai ada yang menyeberang mendadak." Jalanan semakin gelap, hanya diterangi lampu mobil yang memantul di aspal. Rasa sunyi yang mencekam menyelimuti perjalanan. 15 menit berlalu, dan akhirnya kami melihat cahaya dari kejauhan. Awalnya saya pikir itu lampu-lampu kendaraan lain, tapi saat mendekat, cahaya itu tampak berbeda. Mereka seperti api obor yang berkumpul dalam jumlah besar, berkerumun di sepanjang jalan. Asap tipis melayang ke udara, menambah suasana mistis malam itu. "Itu pasarnya," kata Asih dari kursi belakang. Suaranya terdengar sedikit lebih keras kali ini. "Sudah dekat, Pak. Sebentar lagi sampai." Dari kejauhan saya melihat kerumunan orang. Pasar malam itu tampak ramai, meski waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Kerumunan itu terlalu ramai untuk ukuran malam yang sunyi dan jalan yang hampir tidak pernah dilewati kendaraan. Saya tidak melihat kendaraan lain terparkir, baik motor maupun mobil. Kerumunan itu seakan muncul begitu saja dari tengah kegelapan, di sebuah tempat yang rasanya tidak mungkin ada. Ketika kami mendekati pasar malam, suara riuh rendah mulai terdengar. Suara orang-orang berbicara, tertawa,
dan sesekali bunyi lonceng kecil yang berbunyi seperti alat musik tradisional. Saya memperhatikan kerumunan itu lebih dekat, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang di sana tampak berpakaian seperti pedagang dan pengunjung biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Wajah mereka, meskipun terlihat tersenyum, tampak aneh. Beberapa memiliki tubuh yang tidak proporsional. Ada yang tubuhnya kecil dengan kepala sangat besar, atau sebaliknya, tubuh besar dengan kepala kecil. Beberapa lainnya memiliki tangan yang sangat panjang hingga hampir menyentuh tanah. "Mbak Asih," saya memanggilnya dengan nada hati-hati. "Turunnya di mana?" Namun tak ada jawaban. Saya menoleh ke belakang dan kursi tempat Asih duduk kosong. Gadis itu sudah menghilang tanpa suara. Saya dan Rama saling berpandangan dengan perasaan ngeri yang mulai menjalar. "Pak, dia tadi di sini kan?" tanya Rama, suaranya gemetar. "Iya, Dik," jawab saya, berusaha tetap tenang. Meski bulu kuduk saya mulai berdiri, tapi sudah tidak ada. Saya mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Gadis itu bukan manusia. Tidak mungkin seseorang berada di tengah jalan sepi seperti tadi dan menghilang begitu saja. Saya ingin memberitahu Rama tentang hal ini, tapi saya memilih untuk menahan diri. Saya khawatir itu akan membuatnya semakin takut. Sementara kami masih harus melewati pasar malam yang aneh ini. Mobil kami bergerak perlahan memasuki kerumunan. Orang-orang di pasar malam itu tidak mempedulikan kami. Beberapa hanya menoleh sekilas, kemudian melanjutkan aktivitas mereka. Ada yang menjajakan makanan di gerobak, ada yang menjual pakaian, dan beberapa nampak hanya berjalan-jalan sambil membawa anak-anak kecil. Namun, semakin saya memperhatikan, semakin jelas bahwa mereka bukan manusia. Kulit mereka memiliki warna yang aneh, ada yang kehijauan, kemerahan, bahkan keabu-abuan seperti abu kayu. Bau menyan tercium sangat kuat, menyengat hidung saya hingga membuat kepala sedikit pusing. "Pak, lihat itu." Rama menunjuk seorang pria yang berjalan dengan kepala tertunduk. Tubuhnya besar, tapi kepalanya sangat kecil, tidak seimbang dengan badannya. "Itu bukan manusia ya?" Saya terdiam sejenak sebelum menjawab. "Sudah, Dik, kamu fokus saja ke jalan. Jangan lihat kanan kiri. Kita harus segera sampai. Kita harus segera keluar dari sini." Saya mencoba menenangkan Rama, tapi saya sendiri merasa tidak tenang. Pemandangan di sekitar kami semakin aneh. Anak-anak kecil berlarian. Tubuh mereka kurus dengan kepala gundul seperti tuyul. Beberapa dari mereka hanya mengenakan celana pendek atau kain lusuh, dan mereka tertawa cekikikan dengan suara yang tidak keluar dari mulut. Saya memperhatikan mulut mereka tidak bergerak, tapi suara-suara tawa itu terdengar jelas, seperti berasal dari udara di sekitar kami. "Coba nyalakan radionya, Dek," saya berkata, berharap bisa mendengar sesuatu yang familiar untuk mengurangi rasa takut. Rama mencoba mencari saluran radio, tapi tidak ada satupun yang berfungsi, hanya ada suara statis. Saya mengambil ponsel, berharap ada sinyal, tapi layar hanya menunjukkan tulisan, "Tidak ada sinyal." Kami benar-benar terisolasi. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di kaca jendela mobil. Saya pun menoleh dan di sana berdiri Asih. Ia tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. "Terima kasih sudah mengantar saya, Pak," katanya dengan nada ramah. Saya hanya bisa mengangguk pelan, terlalu terkejut untuk mengatakan apa-apa. Dia berdiri di antara kerumunan, lalu perlahan berjalan menjauh, menyatu dengan orang-orang di pasar malam itu. Dalam hati, saya semakin yakin bahwa Asih adalah bagian dari mereka, makhluk yang bukan berasal dari dunia kita. Setelah Asih menghilang ke kerumunan, saya dan Rama tetap melanjutkan perjalanan perlahan. Saya terus memperhatikan keramaian pasar malam itu melalui jendela mobil. Ada sesuatu yang semakin membuat saya yakin bahwa kami sedang tidak berada di dunia manusia. Para pedagang di sana menjajakan barang-barang yang tampak biasa saja, makanan, pakaian hingga mainan anak-anak.
Namun jika diperhatikan lebih seksama, semuanya terasa ganjil. Pakaian yang dijual terlihat usang, seperti berasal dari zaman dulu, sementara makanan yang dipajang tidak memiliki bentuk yang jelas. Hanya gumpalan-gumpalan aneh berwarna gelap yang mengeluarkan bau tidak sedap. Lampu-lampu yang menerangi pasar juga bukan lampu listrik seperti biasanya, melainkan obor-obor besar yang tertancap di tanah. Api dari obor-obor itu tidak normal. Warnanya kemerahan dengan asap hitam yang mengepul ke udara, seakan-akan bukan berasal dari kayu yang terbakar, melainkan sesuatu yang lain. Di salah satu sudut pasar, saya melihat sebuah api unggun besar yang dikelilingi oleh sekumpulan makhluk berbadan kecil dengan kepala besar. Mereka tampak menari-nari dengan gerakan aneh, tidak selaras, namun penuh kegembiraan yang tampak menyeramkan. "Pak, bau kemenyan ini makin menyengat," kata Rama, suaranya bergetar. Saya menarik nafas dalam-dalam. Bau itu memang semakin kuat, bercampur dengan aroma busuk seperti bangkai yang sesekali tertiup angin. "Iya," jawab saya pelan, berusaha menenangkan. "Kamu tetap tenang, jangan berhenti. Fokus saja ke depan." Rama mengangguk, matanya tetap menatap lurus ke jalanan di depannya. Namun, dari kaca spion, saya melihat dia terus melirik ke kanan dan kiri. Tidak bisa sepenuhnya mengabaikan pemandangan aneh di sekitarnya. Tiba-tiba dari keramaian pasar, sekelompok anak kecil berlari-lari ke arah mobil kami. Mereka tampak berusia sekitar 5-7 tahun, dengan kepala gundul dan hanya mengenakan celana pendek lusuh. Tawa mereka terdengar riuh, tapi lagi-lagi mulut mereka tidak bergerak. Suara itu terasa seperti datang dari segala arah. Tanpa aba-aba, mereka memanjat mobil kami. Ada yang naik ke kap depan, ada yang menggantung di spion, dan beberapa lagi duduk di atas atap. Mobil terasa berguncang, dan Rama memperlambat laju kendaraan. "Pak, mereka naik ke mobil. Apa yang harus kita lakukan?" katanya panik. Saya mencoba tetap tenang, meski dada saya berdebar kencang. "Kita jalan terus, jangan berhenti. Jangan pedulikan mereka. Mereka cuma mengganggu, gak bakal bisa menyakiti kita kalau kita gak takut." Namun, ucapan saya seakan tidak meyakinkan. Mobil terasa semakin berat, seperti membawa beban yang berlebihan. Suara tawa anak-anak itu semakin keras, hampir memekakkan telinga. Rama mulai kehilangan fokus, matanya melirik kaca spion, memperhatikan anak-anak kecil yang terus memanjat dan bergelantungan. "Kamu jangan lihat spion, fokus ke jalan," seru saya dengan nada tegas. Rama mengangguk lagi, kali ini dengan lebih tegas, dan mulai memacu mobil sedikit lebih cepat. Tapi anak-anak itu tidak berhenti. Salah satu dari mereka bahkan mengetuk kaca jendela di sisi saya. Wajahnya menempel erat dengan senyum yang terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak normal. Saya bergidik dan segera membaca doa dalam hati. "Astagfirullahaladzim," ucap saya pelan sambil menutup mata sejenak. Tiba-tiba suara ketukan di kaca itu berhenti. Ketika saya membuka mata, anak-anak itu sudah tidak ada. Saya menoleh ke belakang untuk memastikan, tapi tidak ada apa-apa. Mobil kembali terasa ringan, seperti tidak membawa beban sama sekali. Namun kejadian itu tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba di depan kami muncul Asih lagi. Kali ini dia berdiri di tengah jalan menghalangi mobil kami. Rambut panjangnya yang tergerai terlihat lebih gelap, hampir seperti hitam pekat. Dengan wajahnya yang tetap tersenyum, ia melambai kepada kami, menyuruh kami berhenti. "Pak, itu dia lagi," kata Rama, suaranya penuh rasa takut. "Apa kita harus berhenti?" Saya menatap Asih dengan tajam, mencoba mencari celah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kali ini saya merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Tubuhnya tampak tidak menyentuh tanah, seperti melayang beberapa sentimeter di atas aspal. Saya tahu ini bukan manusia, tapi saya juga tahu kami tidak punya pilihan lain selain menghadapi situasi ini. Pelan-pelan saja menyetirnya. Kalau dia nggak minggir, kita berhenti, kata saya dengan nada pelan namun tegas. Rama memperlambat mobil dan Asih berjalan mendekat. Ketika jarak kami hanya beberapa meter darinya,
Dia mengetuk kaca mobil di sisi saya lagi. Saya membuka kaca sedikit, hanya cukup untuk mendengar apa yang ingin dia katakan. "Pak, maaf tadi bikin kaget," katanya dengan suara lembut. "Tapi Bapak dan Mas harus keluar dari sini secepatnya. Pasar ini bukan tempat untuk manusia." Saya tertegun, kata-katanya tidak saya duga, dan ini membuat situasi semakin membingungkan. "Maksudnya apa, Mbak?" tanya saya mencoba memahami maksudnya. Asih hanya tersenyum lagi. "Pokoknya Bapak dan Mas harus terus jalan ke depan. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti apapun yang terjadi." Setelah itu dia melangkah menjauh, menghilang begitu saja ke dalam keramaian pasar malam. Setelah Asih menghilang ke dalam keramaian, saya hanya bisa terdiam beberapa detik, memproses kata-katanya yang masih terngiang di kepala. "Terus jalan ke depan, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti." Pesannya terdengar seperti peringatan keras, tetapi saya tidak tahu apa yang sebenarnya kami hadapi. Saya menoleh ke arah Rama. Anak saya ini memang dikenal pemberani, tapi malam itu wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. "Pak, kita harus bagaimana?" tanya Rama sambil memegang erat setir. Matanya masih terpaku ke jalan di depan. "Jalan saja terus. Lakukan seperti yang dia bilang. Jangan berhenti apapun yang terjadi," jawab saya, berusaha terdengar yakin, meski hati saya diliputi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Mobil mulai bergerak lagi, kali ini lebih pelan. Pasar malam yang aneh itu semakin ramai. Kami masih berada di tengah kerumunan, dan suara riuh rendah orang-orang bercampur dengan gemerisik obor yang terbakar di sepanjang jalan. Saya mencoba memfokuskan perhatian pada jalanan yang tampak lurus di depan, tapi bayangan-bayangan aneh terus bermunculan dari sudut mata saya. Di sisi kanan jalan, saya melihat seorang wanita tua duduk di sebelah meja kayu kecil. Wajahnya hampir tidak terlihat karena tertutup bayangan, tetapi saya bisa merasakan matanya yang kosong menatap lurus ke arah mobil kami. Di hadapannya ada sebuah kain putih yang digelar seperti lapak, namun barang-barang yang dijualnya tidak seperti benda biasa. Ada potongan tulang, kerangka kecil yang tampak seperti milik hewan, serta botol-botol kaca berisi cairan gelap yang bergelembung seperti mendidih. "Pak, lihat itu," bisik Rama sambil melirik ke sisi kanan. "Jangan kamu lihat," potong saya cepat. "Konsentrasi ke depan, jangan biarkan pikiranmu teralihkan." Rama mengangguk pelan, meski saya tahu dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang baru saja dilihatnya. Sementara itu, saya sendiri berusaha mengalihkan perhatian dari pemandangan-pemandangan aneh di sekitar. Tapi semakin saya mencoba, semakin banyak hal yang mencuri perhatian saya. Di sisi kiri jalan, beberapa makhluk kecil berlarian sambil membawa benda-benda yang tidak bisa saya kenali. Tubuh mereka seperti manusia, tetapi terlalu kecil untuk disebut normal, dengan tangan dan kaki yang tampak bengkok. Beberapa di antara mereka membawa semacam bola cahaya yang bersinar redup, menyeretnya seperti anak kecil menyeret balon. Salah satu dari mereka berhenti dan menatap langsung ke arah saya. Matanya yang hitam legam tampak kosong, namun penuh dengan rasa ingin tahu yang membuat dada saya terasa sesak. Ketika kami melanjutkan perjalanan, suasana semakin aneh. Jalanan mulai terasa tidak rata, dan roda mobil terdengar bergemuruh di atas tanah yang berbatu. Pasar malam yang sebelumnya terang benderang dengan obor, kini mulai meredup, seakan-akan kami sedang menjauh dari pusat keramaian. Tapi suara-suara itu, tawa, percakapan, dan musik yang entah dari mana asalnya, masih terdengar jelas meskipun tidak ada lagi orang yang terlihat di sekitar. "Pak, apa pasar malamnya sudah selesai ya?" tanya Rama dengan nada ragu. "Bapak juga tidak tahu," jawab saya jujur. "Tapi kita harus terus maju, jangan berhenti." Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di atas mobil. Saya dan Rama saling berpandangan, wajahnya pucat. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat dan lebih keras, seperti seseorang sedang melompat-lompat di atas mobil kami. "Pak, ada yang di atas," seru Rama panik. "Jangan berhenti, terus jalan." Saya mengangkat suara untuk memastikan dia tidak kehilangan kendali. "Baca doa apapun yang terjadi,
jangan keluar." Rama mengangguk dengan cepat, bibirnya bergerak tanpa suara, membaca doa yang dia ingat. Saya sendiri mulai membaca ayat-ayat pendek, berharap apapun yang ada di atas mobil segera pergi. Ketukan itu terus berlanjut, dan tiba-tiba terdengar suara cekikikan, suara yang sudah kami dengar sebelumnya, tawa anak-anak kecil yang tidak berasal dari mulut mereka. Saya ingin menoleh, ingin memastikan apa yang sebenarnya ada di atap mobil. Tapi saya ingat pesan Asih, jangan menoleh ke belakang. Pesan itu terasa seperti peringatan keras yang tidak boleh saya abaikan. Ketika kami akhirnya keluar dari keramaian pasar malam, suara ketukan di atap mendadak hilang. Mobil terasa ringan kembali, dan jalanan di depan kami mulai terlihat lebih normal. Namun, suasana hati saya masih tidak tenang. Saya tahu sesuatu yang tidak biasa telah terjadi, dan kami masih belum benar-benar keluar dari bahaya. Setelah beberapa menit, saya melihat ke arah Rama. "Apa kamu tidak apa-apa?" tanya saya pelan. Rama mengangguk, meskipun wajahnya masih pucat. "Pak, itu tadi apa ya? Saya tidak pernah merasakan takut seperti ini." Saya menarik napas panjang. "Bapak nggak tahu, tapi yang pasti kita tidak sendirian di sana. Apapun itu, mereka bukan manusia." Kami melanjutkan perjalanan dalam diam, hingga akhirnya saya menyadari ada sesuatu yang salah. Jalanan yang kami lalui tidak lagi mulus seperti sebelumnya. Kini kami berada di jalan berbatu yang dikelilingi hutan lebat. Saya melihat ke kanan dan kiri, mencoba mencari tanda-tanda peradaban, tapi tidak ada apa-apa selain pepohonan yang menjulang tinggi. "Pak, ini jalannya beda. Tadi tidak begitu," kata Rama dengan nada khawatir. Saya meraih peta di dashboard, tetapi peta itu tidak membantu. "Apa tadi ada belokan ya?" tanya saya mencoba mengingat kembali jalan yang kami lewati. Rama menggeleng. "Nggak tahu, Pak. Tapi saya cuma lurus aja." Saya merasakan dada saya mulai sesak. Ini tidak masuk akal. Kami tidak berhenti, tidak berbelok. Tapi entah bagaimana, kami berada di jalan yang sama sekali berbeda. Saya meminta Rama untuk memperlambat laju mobil, mencoba mencari tanda apapun yang bisa memberikan petunjuk. Ketika kami berhenti di sebuah tanjakan untuk memeriksa situasi, saya keluar dari mobil dengan senter. Dengan cahaya yang terbatas, saya melihat sekeliling. Hutan di sekitar kami tampak aneh, seperti tidak nyata. Pohon-pohon jati di sana memiliki bentuk yang tidak wajar, dengan batang yang melengkung dan cabang-cabang yang saling bertautan, seperti jaring laba-laba. "Pak, ini di mana?" Rama bertanya dari dalam mobil. Saya tidak punya jawaban. Yang saya tahu, kami berada di tempat yang tidak seharusnya. Kami tersesat. Kemudian saya pun berdiri di luar mobil, menggenggam senter yang sinarnya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Udara di sekitar terasa berat, seolah hutan ini memiliki kehidupannya sendiri. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma lembab dedaunan yang bercampur dengan bau tanah basah. Namun, di balik itu semua, ada aroma samar yang kembali menusuk indera penciuman saya. Bau yang sebelumnya kami rasakan di pasar malam, aroma menyan bercampur sesuatu yang busuk. Rasanya semakin jelas bahwa tempat ini bukanlah jalan biasa. "Pak, kenapa kita berhenti?" Rama bertanya, suaranya sedikit gemetar. Saya menoleh ke arahnya, mencoba memberi jawaban yang tenang. "Bapak mau memastikan jalannya benar atau enggak? Kamu di dalam aja dulu, jangan keluar." Rama mengangguk, meskipun jelas dia terlihat tidak nyaman. Saya mengarahkan senter ke sekitar, memperhatikan pohon-pohon jati yang berdiri kokoh, namun tampak seperti membungkuk. Batang-batangnya melengkung seakan-akan mereka sedang mengawasi kami. Suasana semakin tidak masuk akal ketika saya melihat batu-batu cadas besar yang tersebar di pinggir jalan, seperti reruntuhan dari masa lalu. Permukaan batu-batu itu tampak licin karena lembab, dan beberapa di antaranya memiliki guratan aneh menyerupai ukiran, tapi dengan pola yang tidak saya kenali. Saya mengambil langkah kecil ke depan, hati-hati agar tidak terpeleset di atas tanah berbatu dalam heningnya malam. Setiap langkah saya terasa menggema, menyatu dengan suara serangga yang tidak hentinya berdenging. Saya mencoba menenangkan pikiran.
meyakinkan diri bahwa ini hanya jalan pintas yang salah. Tapi ketika saya melihat sekeliling lebih jauh, saya sadar bahwa tidak ada tanda-tanda jalan lain, hanya hutan gelap dan keheningan yang mencekam. Tiba-tiba suara samar terdengar dari kejauhan. Itu bukan suara angin atau binatang, melainkan seperti suara tawa pelan yang bergema, terdengar dari berbagai arah. Suara itu kecil, nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk saya meremang. Saya menoleh ke arah mobil dan melihat Rama menatap saya dari dalam. Wajahnya terlihat tegang. "Pak, apa ada yang aneh nggak di luar?" Suaranya terdengar lebih pelan, seakan takut ada sesuatu yang mendengar. Saya berjalan cepat kembali ke mobil, berusaha menjaga langkah tetap stabil, meski jantung saya berdebar kencang. "Nggak ada apa-apa, Dek," jawab saya berbohong, berharap bisa menenangkannya. "Tapi kita nggak bisa lama-lama di sini. Jalan ini nggak masuk akal. Kita harus cari bantuan." Ketika saya masuk kembali ke mobil, suasana di dalam kabin terasa lebih berat. Udara seakan menjadi lebih pengap, dan bau busuk itu kembali tercium, kali ini lebih kuat. Saya menginstruksikan Rama untuk tetap tenang dan mengikuti perintah saya. "Kita cari jalan yang lebih terbuka," kata saya. "Kalau nggak menemukan jalan, kita harus cari bantuan ke penduduk sekitar." Mobil mulai bergerak lagi perlahan, menaiki tanjakan berbatu. Suara gemuruh roda di atas cadas terdengar jelas, bergema di antara pepohonan. Saya memeriksa peta lagi, tapi tidak ada penjelasan yang sesuai dengan lokasi kami sekarang. Setelah beberapa menit berjalan, kami melihat secercah cahaya di kejauhan, seperti lampu-lampu rumah penduduk. Rasa lega mulai muncul, meski hanya sedikit. "Di sana itu ada lampu, Pak," Rama berkata dengan nada lebih optimis. "Pelan-pelan saja," balas saya. "Kita pastikan dulu itu benar rumah penduduk." Mobil terus melaju menuju cahaya tersebut, yang ternyata berasal dari sebuah perkampungan kecil di bawah lereng bukit. Ketika kami mendekati area tersebut, saya melihat sebuah pos ronda di tepi jalan dengan beberapa orang yang duduk di sana, tampaknya sedang berjaga. Mereka menoleh ke arah kami dengan pandangan waspada. Mungkin karena mereka jarang melihat kendaraan lewat pada jam-jam seperti ini. Ketika mobil berhenti, saya keluar dan mencoba menyapa. "Assalamualaikum," ucap saya dengan sopan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan wajah keriput dan sorot mata tajam, menjawab, "Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Kok malam-malam lewat sini?" Saya menjelaskan situasi kami, bahwa kami tersesat dan jalan yang kami lalui tadi membawa kami ke tempat yang tidak kami kenali. Ketika saya menyebutkan bahwa kami melewati pasar malam, wajah pria itu langsung berubah. Dia saling pandang dengan teman-temannya, sebelum akhirnya menatap saya lagi dengan ekspresi serius. "Pasar malam? Apa Bapak yakin lewat pasar malam?" tanyanya. Suaranya terdengar seperti peringatan. "Iya," jawab saya pelan. "Tapi rasanya bukan pasar malam biasa. Orang-orang di sana berbeda." Pria tua itu menarik nafas panjang lalu berkata, "Pak, pasar itu bukan pasar manusia. Itu pasar gaib. Tidak semua orang bisa melewatinya, dan tidak semua orang yang keluar dari sana bisa kembali dengan selamat." Kata-katanya membuat saya tercekat. Saya sudah menduga sesuatu yang tidak wajar, tapi mendengar konfirmasi ini membuat rasa takut saya semakin nyata. "Kami butuh bantuan," kata saya mencoba tetap tenang. "Mobil kami berat sekali tadi, dan sekarang kami tersesat di jalan yang saya nggak kenal. Bisa tolong bantu kami?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Bisa, Pak. Tapi Bapak dan anak Bapak harus hati-hati. Tempat ini banyak yang suka bermain-main dengan orang asing." Setelah mendengar penjelasan dari pria tua itu, hati saya terasa tenggelam ke dalam lautan ketakutan. Pasar yang kami lewati memang bukan pasar manusia. Pikiran saya mulai dipenuhi bayangan kejadian-kejadian tadi malam. Penampakan asih, suara tawa anak-anak, dan makhluk-makhluk dengan bentuk tubuh yang tak wajar. Kini semuanya masuk akal. Kami tidak sedang berada di jalan biasa. Kami telah melintasi tempat yang seharusnya tidak bisa dijangkau oleh manusia. "Pak,
Lebih baik Bapak jangan ceritakan terlalu banyak detail tentang apa yang Bapak lihat tadi, ujar pria tua itu sambil melirik teman-temannya yang mulai berkerumun. Saya hanya mengangguk pelan, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Tapi Pak, lanjutnya, sebelum kita bantu, coba ceritakan lagi pelan-pelan, biar kami tahu apa yang harus diantisipasi. Saya menghela napas panjang. Meskipun enggan, saya tahu mereka perlu tahu cerita ini untuk membantu kami keluar dari situasi ini. Dengan hati-hati, saya mulai menceritakan apa yang kami alami. Saya ceritakan tentang Asih yang muncul di tengah jalan, bagaimana ia masuk ke mobil, dan bau bunga kamboja yang menyelimuti kabin. Saya jelaskan pula tentang anak-anak kecil yang memanjat mobil kami, suara tawa mereka yang tidak berasal dari mulut, hingga pasar malam yang penuh dengan makhluk-makhluk aneh. Pria tua itu tampak termenung, seakan menghubungkan potongan-potongan cerita saya dengan sesuatu yang ia ketahui. Asih, gumamnya pelan. Nama itu sering kami dengar di sini. Kalau benar Asih yang Bapak maksud, dia bukan sembarang makhluk. Dia penunggu di pasar gaib itu. Biasanya dia cuma muncul kalau ada orang yang baru pertama kali lewat situ. Saya semakin bingung. Maksudnya dia itu penjaga? Bisa dibilang begitu, jawab pria tua itu. Dia salah satu makhluk yang tidak suka mengganggu, asalkan kita menghormati aturan mereka. Tapi kalau sampai kita melanggar atau menunjukkan rasa takut yang berlebihan, mereka bisa mengambil itu sebagai alasan untuk mengusik kita. Ucapan itu membuat saya terdiam. Saya teringat kata-kata Asih, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Apakah kami tanpa sadar telah melanggar aturan yang ia berikan? Tapi kami sudah berusaha mengikuti peringatannya sebaik mungkin. Kemudian pria tua itu berkata, kalau begitu kami akan bantu evakuasi mobil Bapak. Tapi Bapak dan anak Bapak harus tetap tenang. Apapun yang Bapak lihat atau dengar, jangan bereaksi terlalu berlebihan. Ia memanggil beberapa orang dari pos ronda, termasuk seorang pemuda bernama Karjo, yang tampaknya sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Karjo ini biasa bawa mobil di medan sulit, Pak. Kalau jalannya terlalu curam, dia yang akan ambil alih. Jelas pria tua itu. Kami pun berjalan bersama-sama menuju tempat mobil kami terhenti. Ketika kami akhirnya sampai di tempat mobil terparkir, perasaan tidak nyaman langsung menyelimuti saya. Mobil itu tampak seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Udara di sekitarnya lebih dingin dan bau kemenyan semakin kuat. Karjo segera memeriksa kondisi mobil, sementara yang lain menjaga jarak dan mengamati sekeliling. Kemudian Karjo berkata, Pak, mobil ini seperti habis membawa beban berat. Suspensinya anjlok, tapi saya nggak lihat apa-apa di dalamnya. Saya hanya bisa mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Karjo lalu meminta izin untuk memundurkan mobil secara perlahan. Saya dan Rama berdiri di pinggir jalan, mengawasi dari kejauhan. Proses evakuasi berlangsung dengan hati-hati, mengingat jalan yang licin dan berbatu. Setelah Karjo berhasil memundurkan mobil ke tempat yang lebih aman, saya merasa sedikit lega. Meskipun suasana di sekitar masih terasa mencekam, kami semua berdiri di sana, mengatur nafas. Setelah melewati proses evakuasi, pria tua yang memimpin kelompok itu menepuk bahu saya perlahan. Pak, katanya, suaranya lebih pelan namun tetap tegas. Saya tahu ini malam yang berat, tapi Bapak harus segera keluar dari kawasan ini. Jangan berhenti lagi, apapun yang terjadi. Saya mengangguk dengan penuh rasa terima kasih, lalu meminta Karjo untuk melanjutkan perjalanan hingga kami benar-benar kembali ke jalan utama. Dengan diikuti beberapa warga yang mengendarai motor, Karjo menyetir dengan tenang, dan saya serta Rama duduk diam, mencoba meredakan ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Saat mobil kembali melaju, suasana perlahan berubah. Pohon-pohon jati yang sebelumnya tampak seperti dinding gelap mulai jarang, dan kami mulai melihat tanda-tanda jalan yang lebih familiar. Setelah hampir 1 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di jalan utama. Perasaan lega membanjiri hati saya saat melihat jalur yang lebih terbuka dengan penerangan jalan yang seadanya. Kami berhenti sejenak untuk berpamitan dengan Karjo dan penduduk yang mengantar kami.
Mereka kembali menasihati agar kami berhati-hati, terutama saat melewati daerah sepi di malam hari. Saya mengucapkan terima kasih berkali-kali, merasa sangat beruntung bertemu orang-orang baik yang membantu kami keluar dari situasi itu. Namun, perjalanan belum selesai. Jalan menuju Pati masih panjang, dan sebagian besar rute yang harus kami lalui adalah jalan pegunungan yang terkenal gelap dan sunyi di malam hari. Saya kembali duduk di kursi pengemudi, sementara Rama duduk di samping saya. Dengan hati-hati kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan melewati jalur pegunungan terasa sunyi dan menekan. Saya memperhatikan setiap tikungan dengan seksama, memastikan tidak ada yang aneh lagi. Namun, ketegangan masih terasa, terutama setelah pengalaman melewati pasar gaib. Rama beberapa kali melirik keluar jendela, seolah-olah ingin memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti kami. "Pak, itu tadi asli beneran bukan manusia ya?" Tanya Rama tiba-tiba memecah keheningan. Saya menarik napas panjang sebelum menjawab. "Kayaknya iya, Dek. Tapi dia nggak ganggu kita, malah memberitahu kita buat keluar dari situ. Mungkin dia ada maksud baik." Rama hanya mengangguk pelan, meskipun wajahnya masih menunjukkan kebingungan. Saya tahu pengalaman ini akan membekas dalam pikirannya, seperti halnya pada saya. Perjalanan terus berlanjut tanpa gangguan berarti, hingga akhirnya kami tiba di Kabupaten Pati sekitar pukul 5 pagi. Suasana kota mulai terlihat lebih hidup dengan aktivitas pagi hari. Saya merasa lega karena akhirnya sampai dengan selamat, meskipun tubuh saya terasa lelah luar biasa. Setelah memarkir mobil di depan rumah saudara, kami disambut dengan hangat oleh keluarga yang sudah menunggu. "Kok baru sampai pagi begini?" tanya salah satu saudara saya dengan nada heran. Saya hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Jalanan semalam banyak hambatan, jadi perjalanan molor." Saya memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Rasanya pengalaman itu terlalu aneh dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kami akhirnya bisa beristirahat sejenak sebelum menghadiri acara pernikahan keponakan saya. Meski tubuh saya berada di sana, pikiran saya masih terpaku pada apa yang terjadi semalam. Perjalanan melewati pasar gaib itu mengajarkan saya satu hal. Dunia manusia dan dunia lain memang saling berdampingan, dan kadang-kadang kita bisa tersesat ke dalamnya.